Jadi sebelum kita mengerjakan tugas berikutnya, ini karena materi baru jadi kita harus belajar dulu ya, minimal tahu pengertian dan tujuan apa itu ayat jurnal penyesuaian. Jadi ayat jurnal penyesuaian itu kadang disebut dengan AJP, adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi itu biasanya kan tutup buku rekapan di akhir periode. Tuh dibuat beberapa jurnal penyesuaian. Nah, buat apa sih sebenarnya ini? Nah, AJP ini dibuat agar setiap akun yang kita punya, ada akun harta, akun utang, modal, pendapatan, dan akun beban, di akhir periode itu menunjukkan akun yang sebenarnya dan jumlah yang sebenarnya gitu ya. Nah, apa aja sih yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian ini? Ya, beberapanya adalah yang pertama, kesalahan dalam mencatat. Jadi kesalahan dalam mencatat ini biasanya dikarenakan human error atau kesalahan manusia ya. Kayak misal harusnya nih ditulis 700.000, kita malah nulisnya 7 juta kayak gitu. Kadang penulisan kekurangan 0 itu kan juga karena human error gitu. Kadang harusnya ini di akun perlengkapan, kita malah nyatetnya peralatan kayak gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, itu sehingga hal tersebut perlu disesuaikan di akhir periode. Nah, kemudian misal ada transaksi yang belum dicatat, seperti beban yang belum dibayar atau pendapatan yang seharusnya kita terima. Ya, kayak utang-utang kayak gitu. Penurunan nilai aset itu kayak misal peralatan yang menyusut, gedung, kendaraan kayak gitu-gitu kan bisa merubah saldonya gitu. Terus ada lagi kayak beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Pokoknya kayak DP gitulah. Oke, lanjut, ini cuman sekilas ya tentang pengertian dan tujuannya tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, lanjut kita bahas sedikit nih tentang pedoman penyesuaian. Nah, nanti kita catat dulu ini, pedoman penyesuaiannya harus kamu catat dulu ya, karena nanti biar ketika nyimak penyelesaiannya nggak bolak-balik di gadget. Jadi ini harus catat dulu, nanti sambil mengerjakan, sambil dipahami seperti itu. Silakan dibuka untuk soalnya, kan seperti berikut ya. Diketahui data keuangan bernama Bengkel Jaya. Di sini ada informasi neraca saldo dan data penyesuaian, ya kan? Nah, di sini saya menemukan sebuah kesalahan seperti ini, kesalahan penulisan soal ya. Soalnya ini di sini neraca saldonya bulannya berbeda dengan data penyesuaiannya. Mungkin itu memang kesalahan penulisan. Nanti kita ambilnya pakai periode Desember 2018 aja ya. Intinya mah 1 bulan gitu. Oke. Jadi di sini ada informasi neraca saldo ini yang akan menjadi acuan kita ketika melakukan penyesuaian. Nah, ini soal-soalnya berarti kan ada 6 penyesuaiannya, 1 2 3 4 5 6 untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Ini sudah saya salin, jadi silakan disimak sama-sama. Kita siapkan dulu. Kita kan mau membuat jurnal penyesuaian ya. Di sini kita buat jurnalnya di sini. Seperti biasa, 3 baris. Baris pertama adalah nama perusahaan yaitu Bengkel Jaya. Yang kedua adalah nama buku yaitu jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah periodenya. Di sini adalah periode Desember 2018. Di sini ada kolom tanggal, akun keterangan, DP dan kredit. Dan di sini ada tahun. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita buat ke sini nih, sebelum kita bikin jurnal penyesuaian, jadi kalau kemarin-kemarin kita menyalin ya, kayak membuat jurnal umum, membuat neraca saldo itu kayak cuma mindahin aja angkanya dari sini ke sana, dari satu buku ke buku lain, dari akun satu ke akun yang lain, kayak gitu, mudah ya. Tapi untuk yang saat ini kita melakukan jurnal penyesuaian itu dengan agak sedikit logika ya, karena nominalnya itu tidak selalu tersurat, tidak selalu sesuai yang tertulis seperti di soal data penyesuaian. Contoh ya, kita langsung aja ke contoh. Silahkan sambil disimak pedoman penyesuaian yang sudah ditulis. Nah, ini ada analisis penyelesaian. Ini nanti nggak usah ditulis di jawaban ya. Nanti untuk jawaban itu cuma ini, seperti biasa ya, hanya tabelnya saja. Ini untuk membantu
menjelaskan gitu supaya mudah dipahami. Semoga mudah dipahami ya. Langsung aja, daripada bingung ini untuk apa gitu. Yang pertama, data penyesuaian pertama adalah perlengkapan kantor yang terpakai adalah 300.000. Benar kan ya? Di soal seperti itu, perlengkapan kantor yang terpakai adalah 300.000. Nah, ini kan data penyesuaiannya perlengkapan kantor. Ya udah, kita coba nih ke pedoman penyesuaian. Lihat, penyesuaian perlengkapan. Oke. Perlengkapan, oke. Nah, di sini contohnya kayak perlengkapan itu ada perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan lain-lain. Ketika ini kantor, berarti masuk ke sini ya. Kita lihat tuh di sini, metode pencatatan. Metode pencatatan di bagian debit, nanti kita tulis beban perlengkapan, titik ini adalah diisi dengan keterangan perlengkapannya. Nah, kalau ini kantor, berarti kan nanti kita tulisnya adalah beban perlengkapan kantor. Oke, langsung kita tulis di sini, beban perlengkapan kantor. Seperti ini, beban perlengkapan kantor. Di sini perlengkapan titik ya, perlengkapan kantor di bagian kredit. Sebesar berapa nominalnya? Nah, itu maksudnya sebesar yang hilang atau terpakai itu adalah nominal yang akan kita tulis di sini. Ya, di sini. Berapa? Nah, yang ditulis di sini tuh yang mana sih gitu kan? Jadi yang ditulis dalam metode pencatatan penyesuaian perlengkapan adalah sebesar yang hilang atau yang sudah kita pakai. Jadi perlengkapan yang sudah kita pakai itu dicatat ke dalam sini. Nah, kebetulan soalnya itu bilang kalau perlengkapan kantor yang terpakai adalah 300.000. Udah kepake 300.000, berarti berapa nominal yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian? Ya 300.000. Karena sudah disebutkan. Nah, begini ya. Nah, ini masih mudah. Jadi, nah kalau ini nominalnya sudah tersurat. Tersurat artinya yaudah kamu tinggal nyali nominal ini ke dalam nominal yang ditulis di dalam jurnal penyesuaian. Ini ya. Perlengkapan kantor yang terpakai. Gimana cara kita masukin ke sini? Oke. Di sini ya. Kita tulis tanggalnya dulu. Nah, di sini karena jurnal penyesuaian itu selalu ditulis di akhir bulan ya. Jadi kita kasih tanggalnya sama aja semuanya. Oke, nah ini sini saya tulis 31 semua, 31 Desember maksudnya. Yang pertama adalah kita tulis seperti ini. Kan ini tadi ya, di bagian debit itu adalah perlengkapan kantor, di bagian kredit adalah beban perlengkapan kantor, maaf, dan di bagian kredit adalah perlengkapan kantor. Gimana nulisnya? Kayak gini nih. Oke, nah lihat nih, beban perlengkapan kantor di debit, nomor refnya juga jangan lupa ya, ada di soal. Perlengkapan kantor di kredit, seperti itu maksudnya tadi itu. Jadi udah sedikit paham belum tentang gunanya pedoman penyesuaian ini dengan data penyesuaian yang dari soal? Emang agak rumit ya, silahkan dicermati dulu, dicerna dulu. Kita akan lanjut ke soal nomor yang penyesuaian kedua. Soal nomor 2, data penyesuaiannya adalah perlengkapan toko yang tersisa sebesar 300.000. Yang kita catat di jurnal itu kan yang hilang atau terpakai. Nah, seperti yang kantor ini nanti pencatatannya sama dengan perlengkapan kantor, cuman bedanya di sini informasinya adalah yang tersisa. Oke, nominal yang tersisa. Terus kita nulisnya 300.000 apa bukan? Bukan, kita nulisnya bukan 300.000 dong, karena ini yang tersisa. Berarti kita pakainya berapa kan? Dapat dari mana kita tahu pakainya berapa? Nah, jadi di sini kan ada informasi neraca saldo ya. Kita lihat lagi ke soalnya. Di sini ada neraca saldo untuk perlengkapan, lihat nih. Perlengkapan toko, nomor refnya 13 ya. Perlengkapan toko di sini sebesar 800.000. Oke, sebesar 800.000. Sedangkan yang tersisa adalah 300.000. Berarti kita udah pakai berapa? Ya, jadi saldo dikurangi dengan yang tersisa. Nah, di sini kita cara mencarinya adalah seperti berikut. Hurufnya ketinggalan. Jadi, kita kan butuhnya nominal yang terpakai nih. Kita makainya berapa sih? Gitu. Nah, kita cara tahunya kan berarti saldo yang tadi ini dikurangi dengan nominal yang tersisa dari informasi data penyesuaian ya. Berarti saldonya 800.000 dikurangi
nominal tersisa 300.000 sama dengan 500.000. Terus masuk ke jurnalnya kayak mana? Gini. Sama ya kayak yang tadi, kantor ini cuma beda ganti kata-kata toko. Nominalnya 500.000. Nah, kita salin nih ke sini. Beban perlengkapan toko, terus di bagian debit, dan perlengkapan toko di bagian kredit. Gitu. Nomor refnya jangan lupa, tanggalnya sama. Gitu ya. Lihat nih. Oke, ini jangan lupa agak menjorok ya. Nggak usah menjorok banget, agak biar beda baris aja. Oke, semoga pelan-pelan paham. Lanjut, soal nomor 3, data penyesuaiannya adalah peralatan disusutkan sebesar 10%. Oke, ini kita udah bukan perlengkapan lagi nih. Kita lari ke pedoman penyesuaian. Di mana ada peralatan? Nah, peralatan ada di sini, di penyesuaian harta tetap. Harta tetap ini biasanya sering disusutkan. Nah, kayak tadi ini, berarti kita larinya ke sini nih. Ada di penyusutan peralatan. Disusutkan sebesar 10%. Terus, berarti nominalnya berapa? Nah, belum tahu dong kita. Terus nemunya dari mana? Ya dari neraca saldo tadi. Nih, lihat. Di sini ada akun peralatan. Kan kelewat lagi peralatan. Ada akun peralatan. Di sini saldonya sebesar 2 juta rupiah. Nah, informasi data penyesuaiannya, peralatan disusutkan sebesar 10%. Berarti 10% ini adalah 10% dari saldo peralatan. Berapa? Kita hitung. Nah, penyusutan peralatan adalah 10% dari 2 juta. Tadi saya bilang berapa ya? Maaf ya kalau salah. Lupa. 2 juta adalah senilai 200.000. Ya. Terus, nah, penulisannya ke jurnalnya gimana? Nah, nominal yang kita masukkan kan adalah angka penyusutan. Jadi, kita tulis di sini. Kerangkanya adalah di bagian debit kita tulis beban penyusutan peralatan. Di sini titik-titiknya adalah peralatan. Terus di bagian kredit ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar penyusutan atau angka penyusutannya adalah 200.000. Ya kan? Nah, kita pindah di sini. Kita tulis beban penyusutan peralatan di debit 200.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 200.000. Oke, bener ya? Jadi, udah paham belum? Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan nominalnya dulu. Kalau ini dari data penyesuaian belum disebutkan nominal, maka yang harus kita lakukan adalah mencari nominalnya dulu. Nah, itu baru kita tulis ke jurnal penyesuaian. Baru kita cari, kita tuh butuh nominal apa sih untuk dimasukin ke jurnal penyesuaian gitu. Lanjutnya, sambil jalan, soal nomor 4, mesin disusutkan sebesar 10% dari harga buku. Ini sih insya Allah ya. Saya tuh cari-cari harga buku tuh maksudnya apa, kayaknya sama-sama dengan seperti inilah ya. Insya Allah, semoga bener ya. Ini tuh kayaknya pokoknya sama-sama disusutkan aja gitu. Ini juga sama ya, sama, berarti 10% dari mesin. Mesin tuh berapa di sini? Mesin di neraca saldo itu tertulis 8 juta, berarti kita hitung nominalnya dulu. Sebesar 10% dari berapa? Dari saldonya mesin, yaitu 8 juta. Hasilnya adalah 800.000. Nah, ini nominal yang akan kita tulis. Sekarang untuk kerangkanya kita tulis metode pencatatannya adalah seperti ini. Sama persis ya untuk penyusutan. Di bagian debit, beban penyusutan, titik-titik, mesin. Terus bagian kredit, akumulasi penyusutan, mesin. Nominalnya adalah 800.000 seperti yang sudah kita hitung tadi. Baik, selanjutnya kita tulis di sini. Kita pindah ke jurnal penyesuaiannya. Seperti apa? Seperti ini. Sama ya. Sebenarnya mudah, cuma mungkin karena materi baru jadi agak mencernanya susah-susah gitu. Oke. Oh, ini belum dikasih. Oke. Dan ya, beban penyusutan mesin 800.000 di debit dan akumulasi penyusutan mesin 800.000 di kredit. Selanjutnya, soal nomor 5. Penyesuaiannya adalah gedung disusutkan dengan metode garis lurusnya. Ada aja yang pun nggak diajarin, mana ada gini. Ini harus nyari dulu di Google ya.
Gedung disusutkan dengan metode garis lurus, nilai residu 10 juta, umur ekonomisnya 10 tahun. Wah, apalagi maksudnya gitu. Jadi, di sini kita coba kita lihat ke pedoman penyesuaian. Nah, ini nih ya. Dari sini ya. Penyusutan dengan metode garis lurus. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan, ya kadang disingkat HP gitu ya, dikurangi nilai residu. Oh maaf ya, ini aku lupa dikurang, maksudnya tuh dikurangi dulu pokoknya mah. Dan dikurangi nilai residu itu maksudnya sisa itulah ya, sisa nilainya dia gitu. Terus dibagi umur ekonomis. Umur ekonomis itu maksudnya kayak usia benda itu akan bertahan gitu, kayak mesin kendaraan itu kan biasanya ada usia rusaknya gitulah kemungkinan. Nah, ini gedung ditaksir 10 tahun umur ekonomisnya. Oke? Kan ini udah ada rumusnya. Jadi ada banyak metode untuk menentukan penyusutan harta tetap gitu. Nah, salah satunya adalah metode garis lurus. Udah, kita masukin aja nih. Kan tadi kalau yang tadi kan kayak 10%-10%-nya dari neraca saldo ya. Nah, sekarang kita masukin dulu. Jangan lupa dilihat dulu dong, gedung di sini tuh ada infonya di neraca saldo. Gedung di neraca saldo infonya berapa? 50 juta. Jadi anggap aja ini HP ya. HP atau harta perolehannya. Nah. Oke, disimak penyusutan harga perolehan. Ini rumusnya ya. Terus kita tulis lagi angkanya berapa? Oh, ini belum tak lurusin, guys. HP-nya atau harga perolehannya dapat dari mana? Dari saldo di neraca saldo nih. Nilainya gedung adalah 50 juta. 50 juta masuk. Dikurangi nilai residu, ada infonya nih dari soal 10 juta. Masuk. Terus dibagi dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Berarti dibagi 10. Dihitung dulu ya. 50 juta dikurangi 10 juta kan 40 juta. 40 juta dibagi 10, 4 juta. Nah, udah. Ini kita nemu nominalnya. Ini nominal yang dimaksud, angka penyusutannya. Oke, jadi kerangka yang kita masukkan dalam tabel seperti apa? Seperti ini, sama saja dengan yang tadi. Oke, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Beban gedung. Oh, sorry. Maaf ya, kurang tulisannya. Penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung di debit adalah 4 juta dan akumulasi penyusutan gedung di kredit adalah 4 juta. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal nomor 6. Data penyesuaiannya adalah gaji yang masih harus dibayar. Gaji yang masih harus dibayar itu artinya apa coba? Kita masuk ke pedoman penyesuaian yang mana coba? Berarti kan kita ke beban yang belum dibayar. Gaji yang masih harus dibayar berarti kan kita masih punya utang nih. Kita belum gaji karyawan kita. Berarti ini masuk ke dalam pedoman penyesuaian yang beban belum dibayar. Nih, nomor 3. Perhatikan ada gaji, listrik, telepon, dan lain-lain. Ini ada kata kuncinya juga nih, gaji. Nah, metode pencatatannya seperti ini. Dan nominal yang kita butuhkan adalah sebesar yang belum dibayar. Nah, ini kan yang masih harus dibayar kan 400.000. Ya udah, berarti nominalnya ini. Maknanya sama loh ya. Jadi, ini logikanya harus jalan juga. Belum dibayar kan berarti sama dengan harus dibayar. Tuh. Jadi, ini langsung aja. Kita nggak perlu nyari nominal lagi karena sudah tertera nominalnya. Oke, di bagian debit kerangkanya gini ya. Di bagian debit beban gaji, bagian kredit utang gaji. Nominalnya 400.000. Masukin ke sini. Stress. Beban gaji di debit 400.000, hutang gaji di kredit 400.000. Sudah selesai seperti itu. Nah, seperti biasa kita jumlahkan ya. Nominalnya adalah segini. Nanti kalau misalnya ada yang salah, silakan diperbaiki. Terima kasih, semoga paham ya. Maaf ya, agak bebelit karena saya juga baru banget belajar.